Dengan Mas siapa ini boleh perkenalan dulu? Aku Rehan dari timnya Toko Kopi Serta Merta. Baik. Jadi kali ini kita lagi ada di toko kopi Serta Merta. Oke, baik. Di sini kita akan berbincang mengenai beberapa hal mengenai kopi Serta Merta. Nah, yang pertama kita mau tanya-tanya nih mengenai sejarah dari kopi Serta Merta sendiri. Bagaimana, Mas? Kalau dari saya sendiri pas Toko Kopi Serta Merta itu pertama dimulai usahanya mau buka, mulai dari dirombaknya ruko ini tuh dari 2022 Agustus. 2022 Agustus itu udahlah mulai anak-anak yang di hiring buat menjadi timnya Serta Merta itu mulai ngerangkep kayak ngerjain, oh ini kamu nggarap ini. Habis itu baru setelah udah kekumpul anak-anaknya, oh ini jadi barista, ini jadi kitchen, itu baru kita lanjutin konsep berikutnya, nyusun konsep berikutnya. Jadi sejarah awalnya itu pas pertengahan bulan Agustus 2022. Oke. Untuk mengambil bidang F&B ini kenapa ya, Mas? Apakah ada suatu hal tertentu yang membuat Masnya memilih bidang ini? Aslinya sih kalau F&B itu kenapa ya aku milih F&B, soalnya aku ngeliat di beberapa tempat, beberapa wilayah di Kota Gresik ini, oh F&B itu lagi nyala gitu loh. Usaha F&B itu lagi rame-ramenya. Di sisi lain dari rame, aku juga mikir kayak, oh F&B ini kelihatannya seru deh usahanya. Entah dari SDM, entah hospitality, service-nya si barista ke customer, terus bisa bikin suasana tempat itu jadi hidup. Dari mulai kualitas rasa sama SDM pekerjaan usaha ini itu oke deh. Jadi aku ngelihatnya itu, oh F&B ini nggak salah kok buka F&B, nggak salah kok buka F&B di Kota Gresik. Jadi aku lebih tertarik di F&B. Oke, jadi kenapa buka F&B itu karena melihat dari potensialnya di Gresik itu seperti itu ya, Mas? Ya, mulai dari awalnya itu, oh ini kelihatannya seru deh. Kayak iseng-iseng buka, kebetulan ada tempat juga kan. Akhirnya aku bikin usaha F&B. Oke, selanjutnya kita juga mau tanya-tanya nih mengenai kenapa pemilihan tempatnya itu di sini gitu. Kenapa tuh, Mas? Gimana kedai kopi Serta Merta itu mengidentifikasi target pasarnya itu, Mas, yang potensial ya, kayak target pasar untuk secara umum coffee shop itu kan ya anak muda. Sasarannya itu siapa sih yang berpotensial? Oh, kalau dari Toko Kopi Serta Merta itu gini ya Mas, kalau kita buka F&B ini aslinya bebas, kalangan siapa aja bisa kesini. Cuman dari selama aku buka kedai Toko Kopi Serta Merta itu, aku ngenilai sih, oh tempatku ke branding itu buat anak kalangan muda gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga yang usia 25 ke atas, 30 tahun ke atas itu masih bisa kok mampir ke sini gitu. Masih bisa mampir ke sini. Cuman kebanyakan orang itu ke branding Toko Kopi Serta Merta itu kalangan muda gitu. Gen Z gitu ya. Gen Z, milenial lah, masih bisa milenial. Cuman nggak menutup kemungkinan kok. Bapak juga, ibu-ibu juga pernah mampir ke sini. Jadi kebanyakan orang itu berpikirnya kalau Toko Kopi Serta Merta itu kebanyakan anak muda, padahal tidak gitu ya. Ya, aslinya bisa kok merangkup orang banyak juga, nggak hanya anak muda. Pertanyaan selanjutnya, Yang selanjutnya itu awal mulanya itu kayak mengidentifikasi segmen pasarnya itu bagaimana? Apakah ada strategi tertentu gitu? Oh, itu kalau pertamanya sih kalau anak-anak timnya Toko Kopi Serta Merta itu mikirnya ini lebih asnya tertuju ke anak muda, lebih seru deh kelihatannya. Soalnya kalau anak muda kan inovasinya, teman-temannya juga banyak dan lain-lain. Anak yang aktif itu kita bisa dapat bonus di situ lah. Orang yang bisa kenal Toko Kopi Serta Merta. Nah, gimana caranya kita ngambil anak muda ke sini gitu loh. Itu kita mikirnya itu di ide event sih, Kak. Event. Jadi kalau ada apa-apa kayak event musik dan lain-lain, kayak kopi, bawa anak barista dari kedai ini ke kedai ini, itu kita buat narik anak muda gitu. Terutama barista, anak-anak skena gitu kan kalau sekarang. Jadi daya tarik di situ gitu ya. Daya tariknya kita untuk akhir-akhir ini masih berjalan di situ sih, Kak. Event-event dan Jadi lain-lain. mulai berjalan di situ. Iya. Nah, kira-kira nih gimana sih untuk memposisikan
kira-kira tuh supaya pelanggan nih ketika pengen ngopi tuh langsung inget serta-merta gitu loh. Gimana sih untuk Oh. memposisikan kira-kira tuh brandingnya tuh gimana sih? Biasanya sih kalau untuk akhir-akhir ini dulu itu brandingnya itu gini. Oh, Serta Merta itu tempatnya yang bukanya sampai malam. Oh, sampai jam 12. Gimana sih yang mau nyoba espresso, mau nyoba es kopi susu yang sampai malam gitu? Oh, di daerah Kartini lah misalnya. Oh, rumahku deket Kartini. Ya udah ke toko kopi Serta Merta aja. Tapi di sisi lain, akhir-akhir ini kan kita berjalan toko kopi Serta Merta sama si cookies. Jadi nanti orang yang suka cookies dan lain-lain, kemana ya ngopi yang bisa nyoba cookies juga? Oh, toko kopi Serta Merta. Kayak gitu. Jadi nggak cuma ngopi aja, tapi juga ada biasanya kan sambil nyemil-nyemil cantik gitu ya, Iya, pakai cookies gitu. Oke, kayak gitu. ada camilannya yang bisa dimakan. Itu balik lagi sama kayak ide saya dari awal sih. Kayak konsep-konsep dan lain-lain itu bakal berjalan gitu loh, seiring berjalannya waktu. Kan akhir-akhir ini juga si cookies gabung sama kita. Itu gara-gara konsepnya anak-anak aja sih. Jadi ada inovasi supaya bisa bertahan gitu ya Kak? Bertahan, ya. Oke. Nah kira-kira nih kalau untuk bertahannya, karena kan udah banyak nih pesaing kafe-kafe yang lain di daerah Gresik, Ya. apalagi untuk kalangan muda gitu. Terus kira-kira gimana sih untuk tetap mempertahankan pelanggan ini supaya tetap loyal untuk kesini? Apa mungkin ada strategi yang digunakan, mungkin dari pelayanan dan lain sebagainya itu mungkin bisa dijelaskan? Kalau strategi sih aslinya kita gimana ya jelasinnya. Cuman kalau strategi kita lebih konsisten ke arah event sih kan. Event. Kita punya barista di sini. Apa sih yang bisa bikin tempat ini selalu nyimbangin sama pesaing dan lain-lain? Kita aslinya bukan nyebut pesaing sih. Kita nyebutnya temen. Oh gitu. Temen. Oh, kedai ini temen kita gitu enggak. Iya kayak gitu. Nah, kita kenapa kok kita mempertahankannya itu dengan cara itu? Pinginnya kita yuk setiap event kita bikin, kita ngerangkul teman-teman coffee shop lain. Ya biar jalan bareng lah, nggak Jalan bareng, tenggelam iya. gitu loh. Jadi setidaknya ada gitu. Meskipun banyak teman-teman yang perselisihan, kita enggak lah, kita netral aja sih. Dengan cara event kita ngadirin si barista dari kedai ini mampir ke sini, itu kita sedikit besarnya merangkul lah teman-teman coffee shop lain. Aliansi lah ya. Iya, aliansi lah, relasi juga kan. Iya, benar-benar juga. Jadi biar nggak kayak kelihatan kayak saingan sini situ gitu ya, lebih kayak yaudah ayo gitu. Kita punya setiap coffee shop tuh punya ciri khasnya masing-masing, Ciri khasnya punya masing-masing. suasananya masing-masing dan juga punya pelanggannya masing-masing gitu. Baik, mungkin itu sedikit perbincangan kami malam ini. Terima Oke. kasih banyak atas waktunya ya Mas, udah Oh, iya. menyempatkan untuk sedikit ngobrol nih sama kita Iya. gitu. Oke. Ya, makasih banyak. Mungkin itu see you dan dadah.